Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini bisa sharing lagi setelah beberapa hari yang lalu ya. Sempat off dulu karena ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditinggal kayak gitu. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita udah masuk Riyadhah hari ke-9. Aku mau sapa dulu nih teman-teman yang udah gabung hari ini. Ada siapa saja? Boleh absen ya. Kak Zishop, waalaikumsalam. Wah, dari Jambi ya. Kak Yolanda, Kak Sumarni, Masya Allah. Makasih ya teman-teman yang udah hadir hari ini. Kita tunggu dulu ya teman-teman yang lain buat bergabung. Teman-teman grup, sudah aku sounding tadi. Jadi hari ini teman-teman sambil menunggu yang lain ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gimana caranya memancing rezeki lewat sedekah. Dan aku ada testimoni terbaru yang mau aku sharing sama teman-teman. Dan ini testimoni dari pribadi ya, dari aku sendiri kayak gitu. Mungkin nantinya bisa jadi penyemangat teman-teman untuk sedekah lebih banyak lagi. Bantu tap-tap layarnya juga ya, biar cepat nyampe ke teman-teman yang lain, bisa menjangkau teman-teman yang lain dan bisa gabung di live ini. Waalaikumsalam, Kak Gudangnya peralatan rumah, Masya Allah. Waalaikumsalam, dari Tulungagung ya. Oh, Kak Wafik dari Sumeneb, Masya Allah. Oke, kita langsung aja ya, biar nggak berlama-lama lagi. Jadi teman-teman, kemarin banget, mungkin teman-teman yang di Instagram udah tahu ya, aku buat story tentang aku nyetak resi banyak banget, kayak gitu. Itu adalah sekian kali jualan aku selama aku jualan ya, dalam satu hari itu bisa cetak resi hampir yang namanya 500 buku, dan itu terjadi beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah sampai sekarang masih terus berjalan. Nah, setiap kali aku mendapatkan orderan yang banyak, aku pasti flashback kayak gitu. Aku flashback kira-kira apa ya yang aku lakukan kemarin. Padahal kalau kemarin-kemarinnya ya jujur aja nih teman-teman, kalau orderan buku biasanya kalau hari normal itu cuman sampai di angka 10, 20 kayak gitu. 30 itu udah banyak banget per hari. Kok bisa ya kemarin aku itu dapat orderan sebanyak itu kayak gitu. Ternyata ada beberapa hal yang aku lakukan dan itu bukan kebiasaan yang biasanya aku lakukan tiap hari. Tahu nggak dari apa orderan itu? Maksudnya orderan itu banyak karena apa? Efek apa kayak gitu. Ternyata setelah aku ingat-ingat kemarin, kalau teman-teman lihat ya video aku di TikTok ataupun di sebelah, aku tuh ke Jakarta kan. Jadi ke Jakarta itu mengikuti seminar. Nah, seminar kayak digital marketing gitu. Nah, di situ aku itu ngajak adik aku. Jadi otomatis pas waktu ke Jakarta biaya kesananya kan lebih banyak lagi. Tapi aku tuh nggak mikir bakal dapat orderan sebanyak itu kayak gitu. Nah, singkat cerita, ya udah kan aku ke Jakarta. Nah, udah di Jakarta, aku ikut seminar, terus belajar lah intinya di sana, terus ada podcast juga sama Mbak Evi, terus aku pulang lah selesai dari Jakarta aku pulang ke Malang. Nah, terus dapat orderan banyak kayak gitu, tiba-tiba dapat orderan banyak, padahal selama di Jakarta aku nggak promosi sama sekali. Bahkan minim lah promosinya, mungkin 1 kali doang ya promosinya, udah nggak promosi lagi. Terus aku inget-inget, kenapa ya Allah ngasih banyak orderan ini, pasti ada efeknya nih, maksudnya ada penyebabnya apa. Terus aku inget-inget lagi, ternyata teman-teman, orderan itu datang karena efek dari sedekah kayak gitu. Sedekah yang secara langsung nggak sengaja, terus aku nggak nganggep itu sedekah kayak gitu. Apa sedekahnya? Aku traktir adik aku ke Jakarta. Jadi si adikku ini, dia tuh belum pernah yang namanya naik pesawat, dia belum pernah yang namanya pergi jalan jauh banget, itu nggak pernah, apalagi ke Jakarta. Nah, jadi aku menyenangkan hatinya mengajak dia kayak gitu ke Jakarta, jalan-jalan sekalian belajar. Yang otomatis
pastinya di situ kan ada aku harus bayar uang pesawatnya, harus bayar uang transportnya, terus makannya juga selama di Jakarta kayak gitu ya. Dan alhamdulillah Mbak Evi juga menjamu aku sama adik aku tuh sangat-sangat istimewa. Terus aku juga bayarin seminarnya, yang waktu itu seminarnya mungkin kalau nggak salah 500.000 ya per orang. Jadi aku sama adekku bayar 1 jutaan kayak gitu. Dan aku meyakinkan, maksudnya aku jamin adekku waktu ke Jakarta dia itu nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Dan aku di sana nggak mikir ini tuh sedekah kayak gitu. Ya ini bentuk rasa tanggung jawab aja. Maksudnya aku ngajak adekku, ngajak saudaraku ke Jakarta, nemenin aku, yang otomatis semua biaya transportasi, uang makan dan lain-lain itu aku yang bayar. Dan yang saat itu aku mikir bukan maksudnya sesuatu yang sedikit kayak gitu, kita ke Jakarta naik pesawat dan lain-lain, tapi aku nggak mikir sama sekali itu habis berapa kayak gitu. Intinya ya udah selesai, ikut seminar selesai dan balik ke Malang. Dan tiba-tiba ternyata aku dapat orderan banyak 2 hari sebelumnya, sesudah ke Jakarta. Ternyata efeknya adalah dari podcast yang aku sama Mbak Evi itu banyak yang beli buku. Nah dari situ terus aku juga udah mulai rajin live, dan ternyata ada juga Vitiku yang boom kayak gitu ya, dan itu menghasilkan pemasukan yang luar biasa atau omset yang luar biasa. Banyak orang yang beli bukuku akhirnya. Itu salah satu penyebabnya adalah aku mentraktir saudaraku ya waktu ke Jakarta. Dan itu kayak ternyata yang namanya sedekah itu memang kayak gitu ya. Aku nggak mikir itu sedekah kayak gitu. Itu hanya kewajiban aku aja karena bawa saudaraku ke Jakarta, yang otomatis aku punya kewajiban untuk membiayai semuanya, perjalanannya, makannya dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Itu sedekah yang nggak disengaja, apalagi sedekah yang disengaja. Misalnya ya Allah, aku niat bersedekah untuk dilancarkan apa kayak gitu ya. Itu terhitung, aku nggak tahu lagi deh hasilnya kayak gimana. Makanya di sini aku pingin teman-teman pernah nggak mikir kayak gini, nggak deh aku nggak mau sedekah, nanti uangku berkurang kayak gitu kan. Nggak deh, sedekah itu malah makin tambah sempit rezekinya, makin seret rezekinya, makin habis tabungannya. Pernah nggak mikir kayak gitu? Maaf ya Kak ya, ini mungkin aku agak rada berlepotan ngomongnya soalnya udah nggak terbiasa live lagi karena cuma 2 hari doang nggak live, tiba-tiba susah kayak gitu cara menjelasinnya. Intinya kayak gitu ya. Jadi pernah nggak kamu mikir ketika kamu sedekah terus ngerasa eman? Pernah nggak? Aku dulu pernah kayak gitu teman-teman. Aku ngerasa sedekah itu uangku tambah habis. Tapi sejak kejadian sedekah itu maksudnya aku secepat kilat mendapatkan keajaiban itu, timbullah rasa mindset ya, apalagi aku dengerin ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kalau seandainya kita mau sedekah, sebelum sedekah kita rubah dulu mindsetnya. Jadi rubah mindsetnya kayak gini, coba deh kamu mikir ketika mau sedekah, ini bukan suatu pemborosan, bukan kita itu buang-buang duit, bukan kita itu ngabisin duit, tapi sedekah itu adalah investasi kita sama Allah ya, yang dimana kalau kita investasi, ya namanya investasi bakalan berkembang kan, bakalan bertambah, nggak bakalan berkurang. Dan itu yang aku pakai selama ini. Jadi mindset ketika aku mengeluarkan uang, ketika aku spend uang berapapun itu, meskipun berjuta-juta kayak gitu, tapi aku tahu nih uang aku gunain untuk kebermanfaatan, aku nggak bakalan mikir lagi kayak gitu. Dan alhamdulillahnya setiap kali aku mau melakukan sesuatu, pasti aku awali dengan sedekah, dan itu hasilnya luar biasa teman-teman. Nah bener nih, aku sekarang tiap habis sedekah ke kucing orderannya ada terus. Itu baru ke kucing ya, apalagi ke manusia tuh. Dan aku juga dengar juga maksudnya cerita dari Ustadz Khalid Basalamah, sedekah yang paling bagus itu adalah ketika sedekah kepada orang, kita kayak ngasih makan kayak gitu loh. Jadi kalau seandainya kita ngasih makan ke orang, nah makanan itu kan akan menjadi kayak nutrisi yang ada di tubuh orang tersebut, yang ketika orang tersebut melakukan hal kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga kayak gitu teman-teman.
ya. Jadi kuncinya ketika kita bersedekah, anggaplah itu investasi kita sama Allah, bukan karena pemborosan terus kita mengeluarkan uang cuma-cuma dan lain-lain. Tapi kalau seandainya kita mikir, ya kita sedekah habis nih uang, ya udah gak bakalan jalan juga kayak gitu. Dan kalau sedekah teman-teman, ini tolong dicatat ya, dicatat. Saat kita sedekah jangan pernah hitung-hitungan. Misalnya kayak gini, ada kan, dulu aku juga gini banget sih orangnya. Misal kita sedekah 100, nanti bakalan diganti Allah 1 juta nih. Aku sedekah 10.000, nanti sama Allah diganti 100, atau kita sedekah berapa kayak gitu terus akan diganti berapa. Kalau seandainya kita hitung-hitungan, teman-teman ya, Allah itu bakal hitung-hitungan juga. Dan ini Rasulullah sendiri pernah bilang kayak gini kepada Asma ya, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi ketika itu Rasulullah bilang kayak gini, berinfaklah, jangan perhitungan, niscaya Allah akan hitung-hitungan rezekinya padamu. Jangan kamu menahan-nahan, niscaya Allah akan menahan-nahan rezekinya padamu. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya ketika kita bersedekah, ya udah lepasin aja, nggak usah mikir yang nanti Allah ganti berapa ya. Aku sedekah segini, Allah nanti kira-kira diganti dengan apa ya, kayak gitu. Ketika kita bersedekah udah lepaskan. Masalah hasil biar Allah yang atur kayak gitu, biar Allah yang bales. Kita cuma tinggal, intinya tugas kita sedekah udah selesai. Seperti itu. Yang pertama, anggaplah sedekah itu adalah investasi. Terus yang kedua, ketika kita bersedekah jangan perhitungan, jangan hitung-hitungan sama Allah. Karena apa? Allah itu kalau udah ngasih balasannya nggak pernah yang namanya hitung-hitungan, ya, nggak ada hitung-hitungannya. Ubahlah mindset saat ada orang minta sedekah, bukan dia yang butuh, melainkan kita yang butuh mereka untuk menerima sedekah kita. Nah ini nih apa ya, mindset yang keren sih menurut aku. Jadi ketika kita mikir mau sedekah, ya bukan orangnya yang butuh kita kayak gitu. Kadang kita tuh kayak ujub banget kayak gitu ya. Misal kita mau sedekah, ini orang pasti butuh nih pertolongan kita kayak gitu, makanya aku ngasih sedekah sama dia. Aku kasihan nih sama dia kayak gitu, makanya aku kasih sedekah sama dia. Ternyata itu mindset yang kurang benar teman-teman. Rubahlah kayak gini. Ketika kita bersedekah, sebenarnya kita yang butuh mereka. Misalnya kamu ngasih makanan ya, ngasih makanan sama orang, kita anggap bukan dia yang butuh kita, tapi kita yang butuh dia. Karena apa? Ketika mereka mengambil ya, menerima sedekah kita, misal dalam bentuk makanan nih, terus dia makan, kenyang kan, udah selesai. Tapi urusan kita sama Allah nggak selesai sampai makanan itu habis. Benar makanan itu habis secara kasat mata, tapi kita mendapatkan balasannya di akhirat yang itu akan terus berlanjut sampai nanti kayak gitu. Kamu bayangin aja ketika kamu bersedekah terus orang itu nolak kayak gitu, gimana? Makanya ketika kita bersedekah, rubahlah mindset, bukan orang itu yang butuh pertolongan kita, bukan orang itu yang butuh bantuan kita, tapi kita yang butuh orang tersebut untuk menerima sedekah kita kayak gitu. Pokoknya, aku kan sering bilang ke teman-teman ya, kalau kamu mau jualan, kalau kamu mau ikhtiar, kamu mau usaha apapun itu, jangan melakukannya tanpa sedekah dulu di awal. Seperti halnya aku ya teman-teman ya, setiap kali aku mau keluarkan buku baru, launching buku baru, pasti aku telepon ibuku, terus aku bilang, ibu butuh apa? Aku selalu bilang kayak gitu, ibu di rumah yang belum ada apa, yang habis apa nih, aku gitu. Misal ibu bilang iya berasnya habis, langsung aku belikan. Misalnya ibu bilang aku butuh ini, aku langsung belikan kayak gitu. Nggak usah bilang kita, bu ini sedekahku ya, doakan aku, nggak usah. Kita langsung aja kasih, udah selesai. Insya Allah doa orang tua itu pasti tetap ngalir kayak gitu teman-teman, tanpa kita minta. Dan setelah itu urusanku pasti selesai. Pasti banyak job-job yang berdatangan setelah itu. Dan ini sudah aku praktekkan berkali-kali, bahkan sampai hari ini pun seperti itu. Bahkan daganganku setiap hari, setiap kali aku mau buka dagangan kayak gitu ya, mau jualan, aku utamakan sedekah dulu di awal. Jadi aku bilang sama Allah, ya Allah, aku mau bersedekah hari ini, dengan sedekah ini ya Allah dengan sedekah ini ya Allah mudahkanlah daganganku laris kayak gitu ya. Pertemukan aku dengan customer yang baik, customer yang sabar. Tapi kenapa sih aku minta kayak gitu? Karena
nggak jarang juga kayak gitu kita ketemu sama customer yang bawel, customer yang hit and run, customer yang aduh belinya satu tapi ngomongnya sampai banyak banget sampai kita tuh benar-benar emosi. Itu ada teman-teman. Makanya kita minta sama Allah ketika kita buka dagangan kayak gitu ya, kita sedekah, kita bilang sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku ketemu dengan customer yang baik, customer yang dia tuh jujur, customer yang ramah, sopan dan lain sebagainya kayak gitu. Sedekah itu juga bisa jadi bukan cuma mendatangkan rezeki tapi menghilangkan musibah juga gitu teman-teman. Nah ini juga ada testimoni ya kemarin, kayak aku juga pernah cerita sih. Aku kemarin itu waktu di Jakarta ketemu sama salah satu pengusaha yang dia itu kalau mau beli apartemen gak usah mikir dari saking kayanya, cuman tinggal jentikan jari dia udah beli kayak gitu. Beli apartemen tuh seperti beli seblak kayak gitu ya. Jadi gampang banget, mudah banget. Nah pas waktu kita ketemu, aku kan ditraktir nih, diajaklah ke sebuah restoran. Dan restoran itu bukan restoran yang biasa, restoran yang keren banget kayak gitu. Mungkin kalau beli satu orang bisa 200 atau 250 ribuan ketika makan kayak gitu. Nah pas udah selesai kita kumpul-kumpul kan, ceritalah si pengusaha ini, Mbak tahu nggak tadi kita makan bareng itu habis berapa kayak gitu kan. Kita diem, terus bilanglah dia, itu habisnya 900 ribu loh Mbak, tapi tahu nggak setelah itu aku dapat rezeki apa? Setelah mentraktir Mbak kalian kayak gitu, intinya aku tuh dapetin job kalau nggak salah 10 juta. Jadi itu memang apa ya rahasianya para pengusaha ya. Jadi ketika mereka ingin melakukan sesuatu atau ingin deal sesuatu, itu pasti sedekah teman-teman. Sedekah itu memang luar biasa banget. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa, Kak jualan aku kok mandek ya, rezekiku kok sempit ya, terus rezekiku kok gini-gini aja, coba kamu itu jemput semuanya dengan sedekah kayak gitu teman-teman. Bahkan dari saking ajaibnya sedekah, aku tuh nggak mau ketinggalan sedekah setiap momen kayak gitu. Bahkan aku bagi-bagi part-partnya. Misal ada yang namanya sedekah harian, itu ada. Sedekah setelah sholat 5 waktu itu ada. Sedekah setelah subuh itu sampai 7 kali ya. Ini macam-macam sedekah yang aku lakukan selama ini itu ada. Sedekah mingguan itu ada, sedekah bulanan ada, sedekah tahunan itu ada, sedekah Idul Fitri, Idul Adha, itu semuanya sudah aku rencanakan teman-teman. Dan alhamdulillah dengan cara itu rezekiku tuh memang mungkin bisa dibilang dari keajaiban jalur sedekah juga ya, karena ketika aku jualan juga minim promosi, minim juga ngiklan, minim juga belajar juga, kadang nyantol kadang enggak kayak gitu. Makanya kalau teman-teman bilang kok bisa ya Kak dapat orderan sebanyak itu, kuat-kuatin sedekah teman-teman. Kayak gitu. Ini aku sambil baca ya, jadi kalau mau teman-teman mau tanya boleh. Nah kayak kemarin ya, ini kan bentar lagi Ramadan nih. Orang kalau Ramadan terus hari raya pasti mereka mikirnya mau beli baju apa kayak gitu kan. Kalau aku setelah 2 tahun ini aku rubah kayak gitu, pola pikirku, terus cara hidupku, lifestyle-nya aku rubah. Jadi setiap kali Ramadan yang aku pikirkan adalah berapa sak beras yang bisa aku sedekahin di awal Ramadan kayak gitu. Kalau bisa setiap tahunnya itu meningkat. Nah setelah itu kita masuk di Idul Adha, aku mikirnya bukan lagi, wah nanti beli apa lagi ya, beli makanan kayak gimana lagi ya, beli snack apa lagi ya, kayak gitu, beli baju yang kayak gimana lagi, mau kena kayak gimana lagi. Itu sudah bukan bukan termasuk wishlistku lagi. Tapi ketika masuk Idul Adha, aku mikir gimana caranya aku bisa berkurban 2 kali lipat dari tahun kemarin. Nah itu. Dan ini Masya Allah banget ya, ketika aku melaksanakan itu semua, rezeki itu terus ngalir. Bahkan kita sampai, ya Allah gini amat ya rezekinya, Masya Allah, gini amat ya besarnya rezekinya setelah kita benar-benar mengeluarkan sedekah itu kayak gitu. Jadi setiap kali Ramadan, setiap kali hari raya itu ajang pembersihan harta buat aku sih. Makanya aku bilang setiap kali Ramadan aku tuh selalu mencanangkan, selalu memplanningkan apa yang bisa aku sedekahkan di awal Ramadan kayak gitu teman-teman. Waalaikumsalam semuanya yang hadir hari ini, Masya Allah, makasih ya. Mbak Ovi buku nikung doa sama RWL belum ready ya?
Iya bener, untuk RWL-nya itu teman-teman Masya Allah. Makanya aku ceritakan kemarin, orderan sebenarnya buku RWL itu udah aku nyetak 1000 kayak gitu. Dan karena kemarin Alhamdulillah ya rezekinya itu luar biasa dari Allah, dari efek traktir saudara kayak gitu ya. Dan itu akhirnya banyak banget yang order, sampai satu hari itu 200, 300. Dan ini aku sampai belabakan kayak gitu loh. Gimana ya ini, sedangkan kalau percetakan itu nggak bisa cepat. Akhirnya ya udah kita buka PO kayak gitu teman-teman. Kalau buku yang ini buku buku Tikung Doa itu masih ada ya, tapi ready-nya di warna pink aja, bukan yang warna ungu. Yang warna ungu udah habis. Bentar. Jadi gitu teman-teman, pernah nggak punya testimoni tentang sedekah yang luar biasa, terus dapat sesuatu keajaiban yang luar biasa juga. Bahkan kemarin ya, siapa yang nonton di sebelah kemarin, Mbak Evi ngundang salah satu alumni jamaah kayak gitu. Dia itu orderannya rame gara-gara cuma nolongin kucing aja. Dan itu Masya Allah, sedekah sama kucing dibalasnya luar biasa sama Allah. Apalagi kita sedekahnya sama orang-orang di sekitar kita, saudara kita yang benar-benar membutuhkan. Kak, kalau kita masih punya hutang, apa kita bisa tetap sedekah atau buat bayar hutang? Nah, ini dilihat dulu toko Angel ya. Jadi kalau seandainya hutangnya itu, kamu punya hutang misal 100 juta kayak gitu, atau 10 juta, terus kamu mau sedekahnya cuma 5.000, ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena jarak antara sedekah sama hutangnya kan masih jauh banget tuh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Masa kita harus nunggu hutang 100 juta lunas dulu baru kita bisa sedekah 5.000 perak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya lagi kalau kayak gini, punya hutang 50.000, terus kamu punya uang 20.000, diutamakan yang mana dulu? Ya sedekah ini dulu ya, yang bayar hutang dulu, karena jarak antara sedekah sama hutangnya itu berdekatan, maksudnya nggak terlalu jauh lah. 20.000 ke 50.000 kan tinggal nambahin dikit lagi, hutangnya udah lunas. Jadi nggak apa-apa kalau mau sedekah kayak gitu. Misalnya kayak gini ya, hutang kredit rumah misalnya itu hampir selesai, baru bisa selesai di 15 tahun kemudian. Terus kamu mikir, nggak sedekah deh, aku aja punya hutang masih 15 tahun lagi lunas. Nah itu pemikiran yang salah. Ya nggak apa-apa, bayar saja sedekahnya, sedekah aja. Kan sedekah nggak harus 1 juta, 5 juta, bisa kan 500 perak atau 1.000 perak. Dan malah dengan sedekah itu akan mempercepat kayak gitu ya, kita membayar hutang. Dan ini sudah aku praktekkan dulu di tahun-tahun pas aku punya hutang ya. Jadi aku punya hutang itu 10 juta. Nah tapi aku nggak berhenti sedekahnya. Jadi setiap hari aku sedekah 1.000 di aplikasi Kita Bisa. Dan aku bilang sama Allah, ya Allah mudahkanlah dengan sedekah ini hutangku lunas kayak gitu. Karena apa ya, hutangnya 10 juta, sedekahnya cuma 1.000 doang tiap hari, kan nggak masalah. Masih jauh juga, meskipun kita bayar 1.000 pun paling kantongnya berapa kayak gitu, sisanya lebih banyak kan daripada hutangnya kayak gitu. Kak, kalau sedekah sama orang yang nggak sholat gimana ya? Jangan lihat orangnya Kak, itu kan masalah sholat nggak sholat, masalah dia soleh ataupun nggak soleh, atau masalah dia itu misal kita ngasih sedekah terus sama orangnya dipakai hal-hal yang nggak baik, atau ya misalnya dibuat apa kayak gitu, kejahatan, tapi kita nggak tahu kalau itu dibuat untuk kejahatan. Ya nggak apa-apa, bukan tugas kita lagi, bukan kewajiban kita lagi tahu sedekah itu untuk apa kayak gitu. Tugas kita cuma ngasih sedekah, udah selesai. Masalah mau dipakai apa kan terserah orangnya, kita juga nggak bisa kontrol. Nah, masalah ya, kita nggak harus lihat orangnya itu sholat atau kayak gimana, karena itu urusan urusan pribadinya dia sama Allah, bukan lagi urusan kita. Kalau nggak punya uang gimana Kak? Sedekah itu teman-teman, ini ya yang pemikiran yang salah juga. Yang namanya sedekah itu nggak melulu tentang masalah uang. Jadi kamu bisa sedekah tenaga, bisa sedekah kebaikan. Kayak hari ini, alhamdulillah ya Allah ngasih kesempatan lagi. Jadi
aku itu kan punya impian nih, impian ngebangun rumah tahfidz. Sedangkan kalau dilihat, kalau aku bangun rumah tahfidz sekarang itu uangnya belum cukup kayak gitu, jauh dari kata cukup. Nah, apa yang bisa aku lakukan? Jadi aku bisa sedekahnya tuh bukan di uang, tapi sedekahnya itu di tenaga. Jadi aku itu galang donasi untuk mereka-mereka, teman-teman ya gitu, yang mau berdonasi atau bersedekah untuk pembangunan rumah tahfidz. Itu juga salah satu sedekah kayak gitu. Karena kenapa? Ya aku sadar sendiri, kalau aku sedekah pakai materi, itu pun nggak cukup kayak gitu. Mungkin bisa lah ya sedekah cuma 100 atau 200 ribu, tapi kan nggak bisa langsung misal semuanya pengeluaran untuk rumah tahfidz itu aku tanggung semua kayak gitu ya. Jadi karena aku udah maksudnya dalam hal rezeki mungkin nggak bisa, rezeki harta nggak bisa, sedekah untuk rumah tahfidz, jadinya aku sedekahnya pakai tenaga kayak gitu. Jadi nggak harus pakai uang, tapi dengan tenaga. Misalnya kita bantu saudara, entah itu pas waktu ada hajatan, kita bantu, itu juga sedekah loh. Misal ada saudara mau pinjem uang misalnya, terus kamu nggak ada uang, tapi kamu ngerekomendasiin, bantu cariin pinjeman ya. Oh coba kamu pinjem ke ini aja, terus kamu juga bantu-bantu dia cariin pinjeman uang, itu juga salah satu sedekah. Nah benar Kak Ian's Beauty ya. Jadi bisa sedekah dengan gula kesemut-semut di sekitar rumah kita. Itu juga salah satu sedekah yang bisa teman-teman lakukan. Nanti aku kasih tahu ya gimana sih caranya sedekah. Aku kan pernah cerita dalam sedekah subuh, aku itu sedekahnya 7 kali. Nanti aku kasih tahu caranya sedekah 7 kali secara praktis kayak gitu ya. Dan ini mudah banget, teman-teman bisa praktekkan setiap hari di aplikasi. Jadi gini, aku tuh setiap hari teman-teman sedekahnya kan melalui aplikasi ya. Jadi ada yang bilang, Kak gimana sih caranya sedekah yang praktis? Sebenarnya di buku Riyadoh itu sudah aku jelaskan. Nih di halaman, bentar ya aku buka. Itu ada sih ya. Kamu tuh jangan sampai ketinggalan sedekah tiap hari teman-teman. Itu Masya Allah banget ya, luar biasa untuk sedekah itu. Efeknya mungkin nggak bisa kita rasakan sekarang, tapi bisa dirasakan nanti. Dan itu sudah banyak keajaiban teman-teman yang merasakan kayak gitu. Bahkan aku sendiri mungkin sampai saat ini rezekiku datang ya dari sedekah itu. Nih ya, cara sedekah subuh tanpa ribet. Nih, jadi kalian bisa baca di sini. Nah, aku kasih tahu contohnya sedekah melalui app. Balik. Nah kayak gini. Nah biasanya setiap pagi memang aku tuh sedekahnya di sini. Jadi misalnya ya 1 kali gitu, kamu pilih dulu nih sedekahnya mau kemana. Nah aku sih biasanya ini sedekahnya. Ini bebas ya teman-teman, misalnya ke sini. Nah setiap kali kamu mau mencet donasi sekarang, nah ini kan pilih kan ada berapa. Aku biasanya 1000. Jadi setiap kali sedekah 1 doa tuh 1000. Nah setiap kali kalian mencet klik ini, kamu langsung doa. Misalnya kayak gini, Bismillah ya Allah, mudahkan dengan sedekah ini, Engkau lancarkan rezekiku hari ini, lancarkan daganganku hari ini, kayak gitu. Dan itu sampai 7 kali. Kalau udah selesai di back lagi, terus kita pilih lagi sedekah yang mana kayak gitu. Misal sebelahnya lagi, ya Allah mudahkanlah dengan sedekah ini, hari ini aku dapat orderan 1000 misalnya, dengan customer yang baik-baik, ramah dan lain sebagainya. Udah, dan itu sampai 7 kali kayak gitu teman-teman. Jadi gitu ya cara sedekah tergampangnya. Tapi lebih afdolnya lagi memang kita tuh sedekahnya disarankan ke orang-orang terdekat kita, misalnya kayak orang tua, saudara, terus tetangga yang benar-benar nggak mampu, baru setelah itu keluar. Nah ini cara salah satunya sedekah yang rumah tahfidz yang sekarang aku bantu untuk donasinya. Itu karena aku sadar diri ya buat nge-cover semua biaya
rumah tahfidz nggak bisa, jadi aku sedekahnya lewat tenaga kayak gitu teman-teman. Ini terkumpul 69 juta, Masya Allah. Dan aku juga banyak sih cerita tentang keajaiban sedekah ini. Jadi salah satunya, dulu kan aku pernah cerita ya, aku bangun rumah itu gara-gara bantuin bangun musola dekat rumahku. Jadi setiap kali uang donasi yang masuk, aku selalu berdoa sama Allah, ya Allah, alhamdulillah hari ini uang yang masuk ke rekeningku itu 100 juta dan bukan uangku, ini uang musola kayak gitu. Izinkan tahun depan, bulan depan atau berikutnya yang masuk itu adalah uangku pribadi, bukan uang umat lagi yang nantinya bisa aku bangun rumah kayak gitu. Aku percaya banget sama kalimat kayak gini, ketika kamu punya hajat yang besar, bantulah hajatnya Allah. Ya, ketika Allah punya hajat, misalnya kayak gini ya, rumah tahfidz ini kan hajatnya Allah kan. Rumah tahfidz itu kan digunakan untuk mereka anak-anak belajar menghafal Al-Quran, dan ini hajatnya Allah. Ketika aku membantu hajatnya Allah, maka Allah yang membantu hajat-hajatku kayak gitu. Dan itu sudah sudah aku lakukan berkali-kali. Kayak kemarin musola, aku bilang itu kan hajatnya Allah ya. Musola itu kan tempat beribadahnya orang-orang, tempat sholatnya orang-orang kayak gitu, orang-orang banyak. Pastinya di musola itu juga bakalan banyak orang yang berdoa, orang yang sholat, orang yang ngaji kayak gitu. Dan aku ngerasa dengan begitu Allah mudahkan aku bangun rumah kayak gitu. Karena aku sudah bantu Allah, dan itu beneran teman-teman. Gak sampai 1 tahun setelah itu Allah mudahkan aku bangun rumah. Dan itu dari wasilah apa? Dari wasilah aku jualan. Terus dari wasilah aku nge-affiliate buku. Yang tiba-tiba dalam satu video aja, video FYP itu langsung aku mendapatkan uang waktu itu affiliate-nya 30 juta. Terus ditambah lagi dengan penjualan buku. Terus aku ada endorsan yang aku pikir gak bakalan dapat, ternyata dapat. Dan banyaklah pintu-pintu rezeki yang Allah buka seperti itu. Jadi teman-teman, kalau seandainya sekarang Kak aku punya hajat nih gede banget, tapi aku kalau ngelihat kemampuanku sendiri kayaknya nggak bakalan bisa kecapai gitu, nggak bakalan bisa nyampe kalau seandainya aku jalannya sendiri. Ya udah, kamu bantu aja dulu hajatnya Allah. Salah satunya itu tadi, coba aja kamu cari. Misal ada musola yang dia itu butuh bantuan untuk renovasi atau pembangunan, kamu bisa aja tawarin tenaga apa yang bisa aku bantu, misalnya ya, misalnya bisa cuci mukena kayak gitu, ya udah cuci aja mukenanya. Ini jarang banget kan. Kadang kita mikir kalau yang namanya sedekah itu pasti uang. Padahal dengan tenaga pun kita tuh bisa. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak bisa bersedekah. Kalau ada orang yang bilang aku nggak bisa bersedekah karena nggak punya uang, berarti itu pemikirannya pendek banget kayak gitu ya, masih stuck di ya udah kalau sedekah tuh uang kayak gitu. Padahal nggak juga. Sedekah itu bisa dengan amal kebaikan, dengan kamu sholawat itu juga sedekah. Ibadah pun itu sedekah loh untuk diri kita sendiri. Jangan anggap ibadah itu ya udah sebagai kita penghambaan ke Allah aja, tapi enggak, sebenarnya ibadah itu untuk sedekah kita kayak gitu, sedekah diri kita sendiri. Kamu pun misalnya ini ya, setiap sholat subuh jamaah di masjid, dari rumah ke masjid kamu bersolawat, itu juga sedekah teman-teman. Jangan pikir ya udah solawatan aja, enggak. Solawatan, ibadah lainnya, sholat dan lain-lain itu juga sedekah untuk diri kita sendiri. Karena sedekah itu banyak sekali macamnya, nggak cuman di materi aja, sedekah tenaga, sedekah kebaikan, sedekah ibadah dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kamu pingin dapat pertolongan yang dar-der-dor kayak gitu, sat gitu, yang cepat kayak gitu ya, secepat kilat, ya kamu lakukan aja semuanya. Sedekah tenaga iya, sedekah amal kebaikan iya, sedekah materi juga iya kayak gitu. Jangan cuman fokus di satu titik sedekah, ya udah uang doang. Sedekah ya udah, katanya sedekah itu sholat, ya udah aku sholat aja, nggak usah sedekah harta dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya intinya apapun jenis sedekahnya kamu cobain semuanya kayak gitu. Kalau bisa buatlah list, misalnya kayak gini, sedekah materi kayak gitu, apa yang bisa kamu lakukan. Nah kayak aku tadi misal sedekah setiap sholat 5 waktu kayak gitu, kamu sedekah. Setelah subuh sedekah, setelah duhur sedekah asar, sedekah maghrib isya, kamu sedekah kayak gitu.
nggak apa-apa, jalanin aja. Sedekah subuh ya beda lagi kayak gitu. Makanya aku di app Kitabisa ini ini kan kerennya lagi ya di app ini. Aku nggak di endorse ya teman-teman ya, sumpah ini beneran sharing aja. Jadi di app ini aku style kayak gitu, style otomatis yang dimana tuh sedekah, ada 5 sedekah otomatis yang dia itu aku style setelah sholat. Misal sedekah 1 itu aku style setelah duhur, setelah asar ada lagi, maghrib ada lagi, isya ada lagi. Jadi setiap kali aku selesai sholat, sedekah tuh langsung otomatis, nggak usah aku klik dia udah keluar sedekahnya kayak gitu, langsung kepotong saldonya kayak gitu. Khawatir ya kak kalau ketinggalan, nanti aku record kok gitu. Judulnya apa kak? Judulnya maksudnya judul sharing hari ini. Sharing hari ini itu adalah jemput rezeki dengan jalan sedekah. Ya. Kak kalau sedekah subuh pakai app nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, nggak masalah. Meskipun semuanya kamu pakai app nggak apa-apa, tapi memang lebih afdol kita langsung ngasih kayak gitu ya. Tapi kalau di waktu subuh kita ngasihnya ke siapa ya langsung? Bisa juga di celengan mungkin kita. Nah, kak kalau untuk makan sehari-hari aja kurang, gimana? Apa nih? Mau beli susu anak uangnya belum cukup, solusinya sedekah gimana? Karena aku udah bilang tadi, sedekah itu nggak cuman masalah duit. Jadi sedekah bisa sedekah tenaga, sedekah ya sebelah, sedekah tenaga, sedekah ibadah dan lain sebagainya. Ya kak Kanaya bisa lewat sedekahnya itu lewat tenaga. Misalnya apa ya yang bisa dibantu, kita lihatlah, mungkin di sebelah ada musola di dekat rumah, itu coba dibantu kayak gitu. Entah itu nyuci mukenah atau kalau enggak kita bantu siapa, orang tua, itu juga masalah sedekah sih. Misalnya kita bantu suami, sama aja sih, itu juga sedekah. Tapi memang aku saranin untuk sedekah itu dicoba semuanya, nggak cuman sedekah misal kayak di materi aja, sedekah di tenaga aja. Kadang ada loh orang katanya sedekah tenaga itu sedekah ya, termasuk sedekah. Ya udahlah aku bantu aja, nggak mau ngeluarin uang. Ya nggak gitu juga kayak gitu. Kamu jangan sampai termasuk dalam list orang-orang yang pelit untuk sedekah, karena kamu menganggapnya ya udah, katanya sedekah itu bisa dari tenaga, bisa dengan sholat. Ya udah aku ngerasa udah cukup nih sedekahku kayak gitu. Sekali-sekali kamu coba sedekah materi ya. Entah rezeki kamu, uang kamu, coba aja. Jadi jangan jadi orang yang pelit. Kak kalau pakai aplikasi itu sedekah subuhnya otomatis gimana kak? Bisa. Bentar ya aku coba, aku buka lagi. Jadi kalau sedekah subuh otomatis itu caranya seperti ini teman-teman. Nih ya. Sebentar aku ya dulu sedekah otomatis. Nah di sini ketika kamu buka app-nya, nah di sini kan ada nih donasi otomatis. Kamu klik aja. Nah karena ini sudah aktif semua punyaku, ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini memang aku khususkan, aku setting ini jam 7. Ini biasanya sedekah untuk sholat isya. Setelah sholat isya ini jam 3 setelah asar. Terus ini jam 4 ini sedekah subuh. Terus yang ini jam berapa nih? Jam 12 sedekah waktu duhur. Dan ini sedekah jam 5 pagi. Ya pokoknya setiap sholat lah aku otomatis sedekah kayak gitu. Jadi setelah selesai sholat otomatis kepotong untuk sedekahnya kayak gitu kak. Coba dicek-cek lagi ya. Nah seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Baca doanya 7 kali. Iya benar 7 kali. Jadi setiap klik kamu baca doanya, setiap klik kamu baca doanya, klik baca doanya kayak gitu. Aplikasinya namanya Kitabisa. Kak ada batas waktu untuk sedekah subuh. Kadang pas waktu syuruk baru sedekah karena lama zikir. Nah ini sih biasanya, makanya aku sarankan teman-teman pakai aplikasi yang dia itu donasi otomatis atau sedekah otomatis. Jadi setiap kali di waktu subuh dia langsung kayak gitu otomatis. Misal kita kelupaan ya udah
nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita sedekahnya udah otomatis kayak gitu. Cara solusinya kayak gini Kak Mariah ya. Setiap kali selesai sholat, biasanya kan setelah selesai sholat kita zikir sama doa. Nah itu jangan pegang tasbih dulu, langsung aja sedekah dulu, baru kita melanjutkan untuk zikirnya. Amin ya teman-teman semuanya, hajatnya apapun itu yang lakukan dengan jalur sedekah, semoga Allah, bismillah ya, nggak boleh semoga bismillah, Allah mudahkan. Ntar aku baca satu-satu ya. Jadi siangan, assalamualaikum Kak Ovi, kalau bangun kesiangan karena tidur larut lagi haid juga sedekah dan zikir. Jadi siangan nggak apa-apa. Kalau seandainya Kak Klambi ya misalnya udah ini urgent banget ya, terus kesiangan karena kita nggak sholat, ya nggak apa-apa, waktu bangun langsung aja sedekah. Karena namanya sedekah banyak ya, nggak cuma sedekah subuh, ya mungkin bisa masuk ke sedekah jariyah dan lain-lain, dan insya Allah itu tetap berpahala kok. Solusinya kalau nggak pingin kelewat, mending dibuat otomatis aja. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Mbak, kita harus isi saldo ya? Iya bener, di app harus isi saldo. Kalau seandainya memang nggak bisa, itu tinggal diklik aja yang ada tulisan saldonya itu, nominal saldonya tinggal diklik aja, nanti itu bisa dibayar lewat transfer. Kalau kita pas lagi nggak sholat, sedekah yang di apps itu tetap jalan ya Kak? Iya benar. Makanya pokoknya intinya jangan sampai kehabisan saldonya kayak gitu ya. Selama saldo ada, terus kamu ngeklik donasi otomatis atau sedekah otomatis, dia tetap akan jalan terus. Kak, berdasarkan pengalaman Kak Ovi, berapa lama pertolongan Allah? Kak, aku jujur aja ya, aku tuh nggak pernah ngitung berapa lama-lamanya. Karena ketika aku mendapatkan keajaiban itu dari Allah, yang lamanya aku menunggu berapa tahunnya itu kayaknya hilang kayak gitu. Kayak baru aja aku riadoh, terus Allah kabulkan. Kayak gitu Kak Fatin. Jadi kalau seandainya ditanyain berapa lamanya, aku nggak bisa ngejawab karena aku nggak tahu sebenarnya pertolongan Allah atau keajaiban Allah itu datangnya dari riadoh yang mana. Kalau Kak Fatin tanya berapa lama riadohnya, aku riadohnya udah hampir 4-5 tahunan kayak gitu. Baru Allah mudahkan semuanya. Dan selama perjalanan itu, dari 4-5 tahun itu Allah udah ngasih rezeki yang kecil-kecil. Misalnya dalam hati mudahkan anugerahkan aku mobil, terus aku riadoh, tapi Allah nggak ngasih mobil dulu, ngasihnya rezekinya tiba-tiba orderan banyak kayak gitu ya, tiba-tiba dapat afiliatan itu berapa ratus ribu, berapa juta kayak gitu. Intinya selama perjalanan riado itu pasti ada rezeki kecil-kecil yang Allah kasih kayak gitu ya. Kalau ngomong berapa lama dapat pertolongan dari Allah, aku nggak tahu sih. Yang aku tahu mulai riadohnya itu berapa lamanya, 4-5 tahun. Sedekah subuhnya itu dikasihkan ke kakak atau ibu gimana? Boleh Kak? Boleh Kak ya, boleh. Kalau seandainya orang tua kita itu adalah orang tua yang secara ekonomi itu masih butuh bantuan kita, jangan ke orang lain dulu, tapi ke orang tua dulu. Dan ini aku lakukan juga. Jadi kemarin-kemarinnya yang aku prioritaskan itu ke orang tua dulu, karena orang tuaku kan udah ditinggal nih sama suami, kayak bapakku udah nggak ada, terus ibu juga itu membantu biayain ponaan-ponaanku, kan semuanya ada yatim, ada 4 orang, terus mbakku juga udah nggak ada suaminya, jadi mereka tuh saling bantu kayak gitu. Akhirnya
daripada aku masih ini keluar ya ke orang lain, sedangkan di intern keluargaku sendiri, di rumah tanggaku sendiri, maksudnya di rumah tangga orang tuaku aja itu masih banyak yang harus aku bantu. Ya udah, aku nggak keluar dulu, jadi di rumah aja dulu aku perbaiki semuanya. Baru setelah itu dirasa cukup kayak gitu ya, aku udah bisa nih setiap bulan ngasih orang tua uang, setiap bulan ngasih ponaan-ponaan yatimku, setiap bulan ngasih ke mbakku kayak gitu ya, bisa bantu meskipun ya cuman berapa ratus ribu, nggak banyak, nggak apa-apa. Setelah itu baru ke luar kayak gitu, anak yatim di luar, tetangga, saudara yang sekiranya mereka membutuhkan. Intinya selama aku ini sedekah, aku utamakan di keluarga inti dulu, ring satunya dulu kayak gitu. Aku lihat orang tuaku udah mampu nggak ya, orang tuaku butuh apa. Kebanyakan kan teman-teman kayak gini, mereka lebih seneng sedekah ke orang lain, sedangkan orang tua kita sendiri masih butuh kayak gitu ya, masih susah makannya, masih susah ekonominya. Itu sebenarnya urutan yang salah kayak gitu. Emang nggak boleh Kak? Boleh, cuman urutannya salah. Jadi kalau seandainya kita mau sedekah, ke orang tua dulu, baru setelah itu ke saudara, baru setelah itu ke tetangga dan orang di luar kayak gitu ya. Cuci mukena, sejadah juga iya bisa Kak. Misalnya kita datang ke musola kayak gitu ya, kita bilang sama pemilik musolanya, boleh nggak kalau seandainya aku bantu buat nyuci sajadah dan mukenahnya, terus kita ambil, kita laundry kayak gitu misalnya. Kalau laundry kan berapa sih, paling 100-150 ribuan kayak gitu, dan itu termasuk sedekah juga jadinya. Kak, sedekah subuh boleh langsung pengemis? Boleh Kak. Aku sedekah subuhnya itu dicelengin dulu, ntar kalau ada cukup banyak baru aku kasihkan, boleh juga. Mbak, itu nanti sedekahnya dikemanain ya kalau di aplikasi? Nah, Kak April, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, selama aku kan pernah ya jadi galang donasi di aplikasi Kita Bisa, jadi aku langsung terjun kayak gitu. Jadi selama uang itu masuk di aplikasi itu langsung disalurkan ke orang yang bertanggung jawab. Misal kayak aku kan, kemarin aku galang donasi untuk rumah tahfidz. Jadi uang itu langsung ke aku, terus aku salurkan ke rumah tahfidznya. Tapi di aplikasi itu memang diwajibkan untuk ada laporan. Jadi kita beli apa aja kayak gitu ya, untuk bahan bangunan apa yang beli itu sudah ada dan wajib dilampirkan. Kayak aku kemarin, aku ngelampirkan apa aja yang aku beli, kayak nota dan lain-lain, pencatatannya khusus. Jadi kita tahu kayak gitu, orang-orang yang berdonasi dia tuh nggak khawatir ini uangnya kemana kayak gitu. Jadi benar-benar sampai ke benar-benar ke yang tujuannya. Misalnya bantu rumah tahfidz, ya udah beneran nyampe ke rumah tahfidznya. Karena apa, itu tadi laporannya memang jelas kayak gitu, detail. Terus kita juga akan dikasih kayak kabar setiap hari, info setiap hari, udah sampai mana tahap pembangunannya misalnya ya kalau di rumah tahfidz, terus perkembangannya kayak gimana. Nah, itu bisa dicek di kabar berita ya setiap kali kita donasi, dan itu akan dikirim ke email ke pendonasinya kayak gitu. Nggak apa-apa Kak Deka, nanti bisa ada rekamannya juga ya. 10 menit lagi aku selesai ya teman-teman ya live-nya, jadi yang mau tanya boleh. Ini udah aku jawab Kak, lebih mana bayar hutang atau sedekah? Kalau dilihat kewajibannya memang itu diutamakan kita bayar hutang, tapi kalau seandainya kita mau sedekah itu juga nggak salah. Toh yang namanya sedekah kan nggak harus banyak, apalagi misal hutangnya lebih dari 1 juta, kita sedekahnya setiap hari cuma 1.000 itu nggak masalah ya, nggak harus nunggu selesai dulu hutangnya. Kecuali kalau kamu punya uang 100.000 terus hutangnya misal 1 juta, yaitu bayar hutang dulu, karena kan jarak antara hutang dan jumlah yang kamu punya, rezeki yang kamu punya, harta yang kamu punya, uang yang kamu punya nggak terlalu jauh kayak gitu teman-teman. Dari uang kita itu termasuk sedekah juga ya? Bener Kak Salma ya, itu juga termasuk sedekah. Misalnya Kak suami masih sering banget kekurangan ngasih nafkah sama anak-anak, ya nggak apa-apa, itu memang termasuk sedekah. Meskipun ada yang bilang itu nafkah Kak, bukan sedekah.
Tapi ya mau gimana lagi, itu tetap sedekah namanya. Cuman memang ada yang mewajibkan kan, akhirnya jadilah berubahlah namanya menjadi nafkah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau ditarik ke atas, nafkah itu adalah sedekah, teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya kadang ada yang bilang, Kak, kalau seandainya sedekah itu kepake sama kita gimana? Pernah nggak nih teman-teman, sedekah, kita udah niatkan sedekah, kita taruh di celengan, ternyata kepake, pernah nggak? Nah itu boleh apa enggak kayak gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja ya kita pakai uang sedekah. Toh kita karena kekurangan banget, daripada kita menyusahkan orang, daripada kita minta-minta sama orang, daripada kita ngutang ke orang, apalagi pinjol kayak gitu, ya udah pakai aja uang sedekahnya. Terus masalah pahalanya gimana, Kak? Kalau untuk pahala, kamu niat aja, niat, kamu ngomong dalam hati, ya Allah, aku niat nih mau sedekah kayak gitu, itu udah dapat pahala, teman-teman. Apalagi kalau benar-benar action, benar-benar dilakukan, benar-benar kita sedekah kayak gitu, itu pahalanya 2 kali. Nah kalau seandainya, Kak, uangnya diambil padahal kita udah niat nih, terus dipakai diri sendiri gimana? Ya udah, pahala sedekahnya nggak ada, tapi kamu dapat pahala niatnya kayak gitu ya. Aku pernah dengar gini, Kak, dulu kan bayar hutang dari sedekah, ada yang bilang perbanyak sedekah untuk bayar. Gini, Kak Listria ya, jadi dilihat dulu itu hutangnya ada berapa kayak gitu. Misalnya hutangnya 100.000, kamu mau sedekah 1.000, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Masa ya harus nunggu 100 juta lunas dulu baru mau sedekah, sedangkan hutangnya itu bakalan lunas 15 tahun lagi, 20 tahun lagi kayak gitu. Makanya kita ada yang bilang bayar sedekah dulu biar Allah mudahkan untuk bayar hutangnya. Nah itu. Tapi kalau seandainya Kak Listria punya uang nih misalnya 50 juta, terus hutangnya 100 juta, mau disedekahkan, ya jangan dulu, mending itu dibayarkan hutangnya, karena itu adalah wajib jatuhnya kayak gitu. Kecuali kalau 100 juta sama perbandingannya 1.000 rupiah untuk sedekah, itu nggak masalah ya. Biaya anak di pondok termasuk sedekah nggak, Kak? Karena saya lebih mengutamakan keperluan mereka. Iya, Kak, termasuk sedekah itu. Ketika ngasih hasil sedekah subuhnya, celengan dibongkar dulu, dihitung totalnya atau gimana? Ya nggak apa-apa, dihitung juga nggak apa-apa, nggak dihitung juga nggak apa-apa, langsung dikasihkan kayak gitu. Semuanya benar, Kak Listriani. Jadi bayar sedekah dulu untuk memperlancar hutang agar dipermudah untuk bayar hutang ya. Terus bayar hutang dulu, sedekahnya belakangan. Itu dilihat dari kondisinya ya. Kondisi hutangnya dulu yang sudah aku jelaskan tadi. Misalnya hutangnya 100 juta, kamu sedekah 1.000 itu nggak masalah. Ya, kecuali kalau punya uang 50 juta, hutangnya 100 juta, nah itu udah jatuh kewajibannya untuk bayar hutang. Jangan disedekahkan 50 juta, tapi bayar hutang dulu, kayak gitu. Kak, kalau sedekah di celengan lalu dibayarnya pakai transfer, boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh ya, teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Masya Allah. Dan kemarin aku juga pernah ceritakan yang hutang 10 juta itu aku tebus dengan sedekah. Maksudnya aku lunasinya dengan jalan sedekah. Kayak gini ya contohnya, sebentar. Jadi waktu aku punya hutang 10 juta, aku buat 2 celengan. Celengan lunas hutang sama celengan sedekah. Mungkin teman-teman yang udah punya bukunya bisa buka di halaman 98. Di situ ada tikung doa lunas hutang dan cara bayar hutangnya lewat sedekah ya. 98. Nah ini aku balik dulu ya. Di sini aku jelaskan cara lunas hutang dengan sedekahnya. Jadi pas aku mau bayar hutang itu aku buat 2 celengan. Jadi satunya celengan sedekah sama celengan lunas hutang. Bisa di screenshot ya teman-teman ya. Jadi celengan sedekah ini setiap hari aku isi dan celengan lunas hutang juga aku isi kayak gitu. Nah ini doanya. Misal hari itu punya 1.000,
tinggal kamu bagi aja, satu celengan sedekah 500 perak, satu celengan lunas hutang 500 perak. Lakukan cara ini rutin setiap hari, jangan sampai skip. Nah, setelah kamu masukkan celengannya, kamu doa, ya Allah, hari ini aku niatkan untuk sedekah. Hamba mohon dengan fadilah sedekah ini, mudahkanlah untuk melunasi kewajiban hutang-hutangku mulai besok. Amin. Nah, pas masukin celengan yang lunas hutang, kamu doa lagi, ya Allah, hari ini aku niat untuk bayar kewajiban hutangku. Mohon bantu untuk menambah kekurangan uang yang aku bayar hari ini. Mudahkan uang masuk ke rekening dan dompet lebih banyak, sehingga saat jatuh tempo uang sudah terkumpul dan lunas, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya hutang itu niatkan ya, bukan cuma niat tapi ada actionnya ya, meskipun itu cuman 500 perak ya nggak apa-apa, yang penting kita udah niat. Dan niat itu dibarengin dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa ya? Kita buat celengan lunas hutang itu tadi ya, meskipun ya tiap hari diisinya cuman 500 perak ya nggak masalah, yang penting kita udah niat. Nanti Allah mudahkan untuk melengkapinya, kayak gitu. Jadi misalnya kita cuman punya uang 10.000 disedekahkan, nanti Allah mudahkan untuk ngasih sisanya, kayak gitu. Ini untuk skrip tikung doa lunas hutangnya. Mungkin besok ya aku bahas tentang amalan lunas hutang. Insya Allah semoga aja ingat. Ini ada di buku tikung doa. Jadi teman-teman yang mau bukunya bisa langsung aja CO. Ya, ini aku sematkan dulu keranjangnya. Nah, ini mumpung masih ada, harganya sekarang jadi 104.500, biasanya 110. Dan ini tinggal warna ini aja, karena yang lain udah habis, udah sold. Dan kalau kamu masih mikir-mikir, jangan sampai nanti baru mau, terus udah sold lagi, harus nunggu 2 minggu lagi ya buat dapetin bukunya. Nanti kalau udah dapet bukunya, kalian bisa langsung masuk di grup. Gitu ya. Kak, mending nikah dulu apa umroh dulu? Aku yatim piatu. Kalau sudah ada ininya Kak, ya udah nggak apa-apa, nikah dulu. Kan nanti Allah kasih rezekinya itu. Biar siapa tahu setelah nikah bisa umroh bareng-bareng. Ya kan? Ketika ngasih hasil sedekah subuhnya celengan dibongkar dulu. Iya, ini dibongkar dulu udah ya, aku jawab tadi. Itu digantiin nggak Kak kalau misalnya uang sedekah kita itu dipakai? Nggak apa-apa, ada 2 opsi ya. Yang pertama, kamu ganti uang sedekahnya, ya kamu dapat pahala sedekahnya lagi. Kalau nggak mau diganti juga nggak apa-apa, kamu cuman dapat pahala niat sedekahnya, nggak dapat pahala sedekahnya, kayak gitu. Kak, buku yang Riado ada untuk sementara sold ya Kak, bisa order di sebelah. Kak, maaf, aplikasi itu udah terpercaya nggak Kak? Alhamdulillah terpercaya, karena aku ini bukan cuman sedekah di sana, tapi aku yang pernah menggalang donasi di sana, kayak gitu teman-teman. Salah satunya tadi ya, rumah tahfidz tadi yang aku tunjukin, itu aku yang galang donasi. Jadi uangnya tuh masuk di aku, terus aku yang menyalurkan, kayak gitu teman-teman. Ini ya. Dan alhamdulillah ini app ini itu amanah. Aku udah 2 kali galang donasi di sini. Yang pertama donasi untuk musola di sebelah rumahku, dan itu terkumpul uang kalau nggak salah saat itu ya 150 juta, dan itu beneran real 150 juta masuk ke rekeningku untuk aku salurkan ya. Ini misalnya kayak gini, bentar, aku kasih contoh yang ini ya Kak ya. Ini, nah ini donasi penggalangnya aku, kayak gitu. Jadi aku tahu cara app ini bekerja. Nah, setiap kali aku mencairkan dana itu pasti ada laporannya di sini. Terus di sini aku mewajibkan untuk ngasih kabar ke orang-orang yang sudah sedekah, uangnya itu dibuat apa, kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, ini alhamdulillah ini masuk finishing.
rincian belakang bangunan kelas kayak gitu. Jadi setiap kali ada perkembangan aku tuh ngasih tahu. Nah ini hari ini genset di rumah tahfidz rusak, alhasil ngajilnya sementara pakai senter. Nah ini karena aplikasi itu benar-benar menjamin bahwa uang itu beneran sampai kayak gitu ya. Dan ini alhamdulillah nih kelasnya udah jadi kemarin. Berada ini ya lemot ya. Nah ini contohnya nih, nota pembelian bahan total belanja 25.900.000. Ini ada notanya semua teman-teman dan itu bisa dicek satu persatu. Belinya tuh apa? Kayak gitu. Nah itu semuanya tercatat dengan rapi dan bisa dijamin nih ya. Sampai beli ini aja itu beneran dicatat ya. Ini nggak bisa aku tunjukin deh ini. Bisa kalian cek sendiri aja. Nah ini nota penjualannya, terus nota pembelian bahan-bahan, terus bayar tukang dan lain-lain tuh semuanya ada di sini pencatatannya. Jadi jangan khawatir uangnya itu maksudnya nggak nyampe kayak gitu teman-teman. Ya alhamdulillah sekarang udah sampai di 69 jutaan. Kayak gitu. Jadi aku udah 2 kali galang donasi di sini dan alhamdulillah itu amanah sekali ya. Makanya aku selalu berlangganan, maksudnya apa ya, mempercayakan sedekahku di situ karena nggak cuman sedekah doang, tapi aku pernah galang donasi di situ. Kak boleh tanya solusi agar tidak terjerat dengan riba kayak gimana? Ini kita lihat dulu Kak Dini ya. Misalnya Kak Dini itu terjerat ribanya karena apa? Kalau dari lifestyle misalnya, dari kehidupan Kak Dini ya, ya itu harus dikurangin. Belilah barang-barang yang sekiranya bermanfaat kayak gitu, benar-benar penting. Tapi kalau seandainya itu karena buat makan ya, kewajiban ya setiap hari kayak gitu, bukan karena lifestyle, ya berarti Kak Dini harus perkuat lagi ikhtiarnya, terus dirubah juga mindsetnya, jangan pernah gampang berhutang kayak gitu. Jadi dilihat dulu Kak Dini, utangnya tuh karena apa. Sedekah subuhnya dijadikan satu sekeluarga terus disalurkan. Iya bener, nggak apa-apa Kak Nabila, aku juga kadang gitu. Kak bedanya buku yang ungu sama pink apa? Sama aja ya, selama judulnya sama, meskipun covernya berbeda, itu isinya sama. Kayak gitu ya. Jadi Kak itu yang disedekahkan yang celengan keduanya. Iya benar. Misalnya kayak gini ya, tadi kan ada celengan sedekah sama celengan lunas hutang. Jadi kalau seandainya kamu bongkar ternyata celengan yang lunas hutang itu masih jauh dari angka sedekahnya, dari angka hutang kita, yaitu udah disedekahin aja. Misalnya hutangnya 100 juta, tapi celengan lunas hutangnya masih dapat 100.000, kan itu jauh banget kan dari angka target bayar hutangnya, kamu sedekahin aja. Kecuali kalau seandainya sampai 10 juta misalnya ya, sedekah kita itu sedekah subuh, sedekah celengan lunas hutangnya nyampe 10 juta, terus hutang kita 100 juta, ya mending kita bayarkan. Ya bawa aja uang itu ke yang menghutangi kita dan bilang kayak gitu, aku sekarang ada uang segini, aku benar-benar ingin bayar hutangnya, jadi kamu mau nggak nerima? Insya Allah nanti dengan cara seperti itu, karena kita sudah minta sama Allah dimudahkan, insya Allah dilembutkan hatinya kayak gitu teman-teman. Intinya sedikit demi sedikit hutang kita bakalan lunas. Kak kemarin kayak ngeluarin buku baru, apa hanya ganti sampul? Iya bener Kak, cuman ganti sampulnya aja ya. Kak, aku ikhlaskan uang yang ditipu itu apa bisa? Aku juga punya pengalaman ini Kak. Bukan ditipu sih, lebih ke kena scam kayak gitu. Jadi uangku tuh di 2 tahun yang lalu kena scam itu hampir 4 jutaan, kurang lebih 4 jutaan. Karena ya gimana lagi ya, aku mikir ini kan di luar kontrol ya. Aku mau marah-marah juga percuma.
mau balikin uangnya juga nggak tahu caranya. Akhirnya aku serahin sama Allah, aku rubah ya mindset aku. Saat itu aku bilang kayak gini, mungkin ini jalannya kayak gitu, mungkin Allah itu mau ngasih ujian di jalan ini, makanya Allah permudah si scam itu ya, orang yang scam itu untuk nyolong kayak gitu. Karena apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kalau nggak Allah yang ngizinin. Berarti orang itu scam uangku, berarti Allah izinkan kan. Akhirnya udah aku lepasin, ikhlasin, aku nggak inget-inget. Aku anggap aja ya mungkin orang itu nipu aku kayak gitu biar bisa ngasih makan keluarganya. Ya kita nggak tahu ya alasan orang nipu tuh apa kayak gitu. Aku cuman berpikir positif kayak gitu. Akhirnya apa? Allah kasih kemudahan. Tahun depannya uang yang hilang itu tadi Allah ganti berlipat-lipat ganda. Melalui apa? Dari orderan bisnisku, dari affiliate dan lain-lain. Akhirnya apa? Uang yang ketipu itu tadi aku lupa karena Allah ganti lebih banyak lagi. Percuma aja kalau seandainya kita nggak ikhlas, ya mau gimana lagi, toh mau dikembalikan juga nggak balik kan, uangnya udah dibawa. Udah jalan satu-satunya diikhlaskan aja. Kalau kita udah ikhtiar ya, habis subuh nanti diingetin Kak. Iya siap, insya Allah. Buku Riyadhah sama buku Tikung Doa beda ya Kak? Iya beda. Yang ini tuh lebih ke amalannya, tapi untuk saat ini masih PO ya teman-teman ya, bisa di orange satunya, di warung orange satunya. Kalau yang ini lebih ke kalimat doa sama ikhtiar buminya. Jadi kalau kalian doa itu nggak cuman amalan aja, tapi ada ikhtiar selanjutnya apa nih yang aku lakukan. Misalnya kayak tadi ya, lunas hutang. Kalian sudah berdoa, jadi nggak berhenti di berdoa doang, tapi ada ikhtiar selanjutnya kayak gitu. Ini ada di buku ini. Setelah kita ikhtiar jalur langit, apa nih yang harus aku lakukan? Itu dijelasin di buku Tikung Doa. Salah satunya kayak tadi ya, buat celengan, 2 celengan sedekah sama celengan lunas hutang dan lain-lain. Kalau sedekah di rumah, ini jadi hilang deh. Mana ya? Aku juga pernah ketipu Kak. Karena kita ikhlas, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ganti berkali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala, iya benar Kak, kayak gitu. Makanya memang apa ya, kita berpositif thinking aja sama Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu atas izin Allah. Nggak mungkin Allah ngasih, nggak mungkin kejadian itu terjadi kalau Allah nggak ngizinin. Kalau Allah ngizinin berarti ya ada yang salah juga dari kita kayak gitu. Makanya kita selalu introspeksi diri setiap kali ada kejadian yang nggak enak. Kita selalu apa ya yang sudah aku lakukan kemarinnya kayak gitu. Kayak kemarin ya, ini kejadian lagi nih. Buku ini kan banyak yang bajak nih ya, dijual 17 ribuan, 20 ribuan. Ya Allah, itu aku sedihnya minta ampun. 3 hari 3 malam aku tuh nggak tidur, sampai bengep, sampai bengkak mataku, sampai sininya hitam kayak gitu ya. Mikirin gimana ya caranya ngingetin orang-orang ini biar nggak biar nggak bajak buku ini. Soalnya apa, ini kan pemasukan utama, dan dari buku ini aku tuh bisa ngebiayain kuliah ponaanku yang yatim. Terus aku juga bantu perekonomian mbakku yang ditinggal sama suaminya beberapa tahun yang lalu. Terus ada 3 orang anak yatim di rumahku kayak gitu ya. Terus ada ibuku juga udah janda kan, ditinggal sama bapak, terus harus bekerja sendirian. Nah terus kalau seandainya buku ini dibajak, penghasilannya kan pasti berkurang nih. Terus aku gimana nih per bulannya ngasih mereka ya kan. Sedangkan ya tahu sendirilah biaya kuliah sekarang mahal, yang ini apa kayak gitu. Nggak boleh mahal ya, nggak boleh bilang mahal, nggak sedikit. Terus aku mikir ya Allah gimana caranya kalau pemasukan aku aja dari awal sudah diganggu sama orang. Misalnya rezekinya diganggu sama orang kayak gitu kan. Terus aku balik lagi, kenapa aku mikir kayak gitu ya? Allah itu kan maha luas ya. Allah itu kan unlimited. Jadi, aduh, apa ya, rezekinya nggak sampai di situ aja kayak gitu. Allah itu
pasti banyaklah rezeki-rezeki lain, nggak cuma di buku doang, nggak hanya mentok karena buku ini dibajak sama orang terus rezekiku berkurang kayak gitu. Nggak sampai di situ aja. Akhirnya aku mulai bangkit kayak gitu ya, mulai inget-inget lagi, iya bener kayak gitu. Akhirnya aku merasa aku rasa berusaha untuk ikhlas. Aku berusaha kayak oke, baik-baik aja. Setiap kali aku ngelihat kayak gitu ya postingan orang yang jual buku bajakan terjual sampai 500 piece, sampai 100 pieces, sampai berapa ratus kayak gitu, sampai aku benar-benar nggak ada rasa sakit hati saat ngelihat orang yang beli bajakan. Malah aku tuh kayak kasihan kayak gitu ke mereka. Kasiannya kenapa? Kamu beli buku, beli bajakan, tapi nggak berkah, kamu nggak dapat keberkahan di dalamnya, ya kan? Dan itu urusannya sama Allah, bukan urusanku lagi. Sampai di titik yang benar-benar ikhlas seperti itu loh teman-teman. Kalau dulunya ya Allah, setiap kali ada orang yang jualan buku bajakan aku DM, jangan ya ini nih nggak berkah gini-gini, pokoknya aku DM enggak. Tapi akhirnya ya tetap aja namanya orang ya, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki, nggak tahu itu berkah atau enggak, ya tetap aja jalan kayak gitu. Akhirnya setelah aku ikhlas, setelah aku berdamai dengan semua ujian itu, ternyata Allah ngasih rezekinya yang lain kayak gitu. Bukan tambah berkurang rezekiku, tapi aku dipertemukan dengan customer yang baik hati, yang mereka tuh anti sama buku bajakan, yang mereka tuh anti beli barang yang nggak berkah kayak gitu. Nah, berarti di sini kan Allah ngefilter customer yang baik, yang mereka mikir ya udah aku beli bukan masalah harga, bukan beli bukunya, tapi aku beli berkahnya. Nah itu teman-teman, akhirnya aku ketemulah sama orang-orang baik ya. Terus dengan orang-orang baik itu makin banyak rezekinya ya, meskipun dibajak ya udahlah biarin aja. Itu urusannya Allah, bukan urusannya dia sama Allah, bukan urusanku lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah setiap kali aku ketemu sama orang yang beli buku bajakan, aku udah nggak ngerasa dizolimi lagi kayak gitu. Malah aku kasihan aja sama dia ngeluarin uang tapi untuk beli hal yang nggak berkah kayak gitu. Kalau aku sih, aku yakin rezekiku misal 100, dengan adanya buku bajakan itu nggak bakalan berkurang. Ya nggak bakalan berkurang, malah bertambah. Karena apa? Secara tidak langsung, aku tuh ngasih jalan ke orang-orang yang jual bajakan itu rezeki kayak gitu. Makanya aku ditambah terus sama rezekinya sama Allah. Dimudahkan buat bangun rumah kayak gitu ya. Dimudahkan umroh 1 kali 2 tahun dan itu salah satunya gratis. Aku dimudahkan buat beli ini, beli itu. Dan Allah mudahkan semuanya. Kayak gitu Kak Tuku Bayu Raras ya, belajar untuk ikhlas. Insya Allah nanti Allah ganti yang lebih baik lagi. Mungkin itu ya Kak ya, live kita hari ini udah 1 jam lebih, udah jam 7:12. Insya Allah nanti besok aku bahas tentang apa ya, ada ini nggak, ada rekomendasi nggak? Nanti aku tunggu di grup ya teman-teman, mau bahas apa besok. Mungkin jadi referensi untuk sharing berikutnya. Udah itu aja ya teman-teman, makasih yang udah gabung di live hari ini. Semoga Allah, bismillah Allah mudahkan segala hajat-hajatnya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan segala ikhtiarnya. Yang sekarang misal berjuang untuk bayar hutang, Allah lunaskan, bukan cuma lunaskan aja, tapi Allah mudahkan untuk melunaskan hutang orang lain. Yang teman-teman sekarang lagi penantian untuk hamil kayak gitu ya, Allah permudah semuanya. Yang pingin umroh, Allah mudahkan untuk secepatnya bisa umroh dengan jalan yang gak terduga. Yang kepingin rezekinya lancar hari ini, ya Allah, bismillah Allah mudahkan segalanya ikhtiarnya ya, segalanya, pokoknya segala hajat dan impiannya. Bismillah. Kita jumpa lagi ya teman-teman di sharing berikutnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.